عنها السيئات ورزقنا بتمام النعم والبركات. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء والرسل. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن، hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukan di surga bersamanya, ditunggui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, saat ini, waktu ini, kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat mulia ini, di waktu yang mulia ini, dikumpulkan oleh Allah yang maha mulia untuk mendapatkan anugerah yang lebih daripada sekedar anugerah biasa. Ahbab Allah wa ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Amir al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa di saat ini, detik ini, terdapatlah peristiwa besar saat diturunkannya satu ayat yang dengan ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik seperti ini, di tempat ini, kemudian memberikan 3 wasiat yang paling utama, dan dengan itulah wasiat itulah kita akan ditentukan keberhasilan haji kita yang dimulai dengan Arafat ini. Turunlah kemudian surah Al-Maidah di ayat yang ketiga itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayat ini, kalimat-kalimat rabbaniyah ini diturunkan tepat di saat-saat Arafat, diturunkan di waktu yang sangat diketahui, di saat yang sangat spesial. Waktunya adalah waktu Arafat yang kemudian dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbab Allah wa ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini Allah menegaskan pada kita semua, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, tepat di hari ini, tepat di saat ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan dengan kesempurnaan itu, aku berikan 2 hal yang istimewa yang tidak diberikan pada umat-umat yang lainnya. Sampai di riwayat Al-Bukhari dikatakan oleh seorang Yahudi, kalaulah ayat ini turun kepada kami, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya untuk kami. Karena dengan ketetapan Allah ini akan diberikan 2 keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu dibedakanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lainnya. Ketika Allah katakan hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, jika anda mengikuti agama ini dengan sempurna, maka kata Allah, digunakanlah kemudian waw ataf. Dalam kaidah ilmu nahwu, waw ataf maka hukumnya diikutkan pada ayat atau kalimat sebelumnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, maka sejak detik ini, ketika kalian mengikuti ketentuan agama dengan sempurna, maka aku akan sempurnakan bagi kalian nikmatku. Saudara-saudariku sekalian, Allah berjanji pada hambanya, Rasulullah menegaskan pada umatnya, dijamin di ayat ini, jika anda sekalian mampu, jika kita bisa mampu menyempurnakan tuntunan agama kita, maka Allah akan menyempurnakan seluruh nikmatnya untuk kita semua. Yang kedua Allah katakan, wa raditu lakumul Islam dinan, dan kalian jika mengikuti tuntunan dengan sempurna, maka aku akan ridha, kata Allah, dengan Islam yang kalian peluk itu. Aku akan ridha dengan keislaman yang telah kalian katakan itu. Aku akan ridha dengan Islam yang sering kalian katakan aku adalah muslim itu. Maka jika anda ingin menyempurnakan keislaman, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jika anda ingin mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah,
kesempurnaan agama itu. Ikuti tuntunan agama dengan sempurna. Saudara-saudariku, ayat ini turun di Arafat, disampaikan oleh Rasulullah pada kalangan hamba tertentu. Dan sekarang kita berada di Arafat dalam detik-detik kembali kepada 1429 tahun yang lalu. Tepat ayat ini turun, disampaikan pada kalangan yang spesial untuk membimbing mereka mendapatkan kesempurnaan agama. Di antara hamba Allah yang hidup saat ini, yang beraktivitas di detik ini, ternyata cuma Anda yang terpilih berada di Arafat ini, yang langsung dihujam dengan ayat ini, yang diinginkan oleh Allah sempurna agama kita. Di antara sekian hamba Allah yang hidup, kita yang diinginkan oleh Allah saat ini menyempurnakan agama kita. Kenapa Anda yang terpilih bukan orang lain? Kenapa Anda berada di sini? Karena Allah ingin menyempurnakan semua nikmat yang mungkin kita dapatkan. Karena Allah ingin meridai keislaman yang telah kita peluk. Adakah di antara Anda bisa memastikan yang sekarang ini mengaku muslim, beragama Islam, bisa Allah meridai Islamnya sampai dengan detik ini? Siapa di antara Anda yang bisa mengatakan bahwa Allah telah meridai Islam saya? Siapa di antara Anda yang bisa memastikan bahwa Allah telah menyempurnakan kenikmatan untuk saya? Apa Anda kira dengan Anda merasa kaya sekarang nikmat Anda sempurna? Karena di balik kekayaan yang Anda miliki, belum tentu Allah meridai harta yang Anda miliki itu. Apakah Anda merasa dengan kedudukan yang Anda bawa saat ini, lalu Anda merasa yang paling hebat dan sempurna nikmat? Karena belum tentu Allah meridai kedudukan yang Anda banggakan itu. Apakah di antara ilmu yang sering Anda sampaikan, lalu Anda merasa Allah ridha dengan ilmu Anda dan manfaat yang bisa dihasilkan oleh murid-murid Anda? Karena belum tentu Allah meridai semua pengetahuan yang Anda sampaikan itu. Hari ini saudara, ada tawaran langsung dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada khususnya yang diundang dalam Arafat menunaikan ibadah haji. Nabi memberikan 3 wasiat. Nabi menyampaikan 3 pesan. Yang dengan 3 wasiat ini, itulah petunjuk bagaimana caranya kita menyempurnakan agama kita. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara sekian hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan wasiat Nabi di tahun ini, di Arafat saat ini, di momentum haji dan puncaknya waktu ini, adalah Anda sekalian ya ibadallah, Anda sekalian ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sungguh terlalu bu'dan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda sampai ditempatkan di khaimah ini, di waktu Arafah ini, dipilih oleh Allah langsung, diundang langsung ke sini, belum bergerak untuk menyempurnakan agama kita sampai saat ini, maka dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk menyempurnakan agama kita? Karena itu perhatikan saudara-saudariku, wasiat ini saking pentingnya sampai Rasulullah mengawali dengan perkataan yang tidak biasa. Ayyuhan nas, isma'u minni ubayyin lakum. Tidak biasa khutbah Rasulullah SAW. Tidak dimulai langsung pada intinya. Saking pentingnya wasiat ini, Nabi sampai memulai dengan kalimat, Hei manusia, coba kalian fokus pada apa yang akan aku sampaikan ini. Dengarkan apa yang akan aku sampaikan ini. Dengarkan apa yang akan aku utarakan ini. Isma'u minni ubayyin lakum. Aku akan menerangkan sesuatu yang sangat penting bagi kalian. Allah turunkan ayat, Nabi katakan fokus, aku akan terangkan makna semua ini. Tapi saudaraku, sebelum Nabi menerangkan tentang kalimat-kalimat dan wasiat-wasiat indahnya, Nabi kemudian mengatakan satu kalimat yang camkan ini baik-baik. Fa inni la adri la'alli alqaakum ba'da ammi hada fi mawqifi hada. Tapi kalian mesti tahu, sebelum aku sampaikan wasiat ini, aku tidak tahu apakah aku akan berjumpa lagi dengan kalian di tahun nanti, seperti keadaan kita sekarang berkumpul. Karena para ahli hadis dan para ahli sejarah, kalimat Nabi ini seakan memberikan kesan yang ditangkap langsung oleh sahabat tercinta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berlinang air matanya, menghujam pada jiwanya, merasakan sesak di dadanya, karena kalimat pembuka ini mengisyaratkan seakan-akan Rasulullah mengatakan bahwa tahun depan beliau tidak akan berjumpa lagi dengan umatnya. Namun hadirin, tahukah Anda, bukan sekadar kalimat Nabi itu terbukti bahwa Nabi kemudian wafat setelah itu dan tidak menunaikan haji lagi.
Tapi ingat baik-baik kalimat ini kata sebagian ulama, bahwa Nabi SAW tidak hanya memberikan pesan untuk dirinya, tapi juga untuk umatnya yang sama-sama manusia. Nabi adalah manusia selain beliau Nabi dan Rasul, dan kita adalah manusia. Ketika Nabi memberikan pesan, boleh jadi aku tidak berjumpa dengan kalian di waktu yang akan datang, kata sebagian ulama, pesan itu boleh jadi ditujukan juga kepada kita, bahwa setiap yang datang ke Arafah yang diinginkan oleh Allah Islamnya sempurna, diberikan kesempurnaan nikmat, diridai Islamnya, boleh jadi dia tidak akan hidup sampai dengan tahun yang akan datang. Saudara, saat Anda datang ke Arafat ini, ada keinginan dari Allah dan Rasulnya untuk menyempurnakan agama kita, nikmat kita. Tapi kata Nabi, perhatikan baik-baik, kalau detik ini Anda wukuf dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki agama Anda, kesempurnaan nikmat dari Allah, maka boleh jadi, mohon maaf, Anda mungkin diwafatkan oleh Allah seketika dan belum tentu bertemu dengan tahun yang akan datang lagi. Kalau Anda tidak manfaatkan wukuf sekarang, belum tentu Allah berikan kesempatan wukuf di masa yang akan datang. Kalau Anda tidak bertobat sekarang, belum tentu Anda mendapatkan kesempatan tobat di tahun yang akan datang. Karena itu bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Bersyukurlah dengan keberadaan kita saat ini, dan renungkanlah, boleh jadi Allah mewafatkan kita bahkan sebelum kembali ke tanah air kita. Bukankah Anda telah paham bahwa Nabi pernah menyampaikan, orang yang wafat dalam hajinya, maka makamkan ia dengan pakaian ihram yang melekat kepadanya, dan jangan tutupi kepalanya. Wafat dia makamkan dalam keadaan berihram, jangan tutupi kepalanya, karena ia akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan ketika dibangkitkan, kalimat pertama yang keluar dari lisannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebagian saudara kita bahkan telah wafat di tempat suci ini. Sebagian saudara kita boleh jadi makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita susah aja di antara sebagian hamba Allah itu yang diberikan rahmat hidup sampai dengan saat wukuf ini. Maka dengarkanlah ahbabullah wa ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 wasiat Nabi ini, dan dengan itulah kita akan bermunajat kepada Allah dan menghidupkan sesuatu kita dalam sesaat ini untuk memohon ampunan dan segala kemuliaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama, ayyuhan nas, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ila an talqaw rabbakum. Hei manusia, kata Nabi, wasiat pertama, jika Anda ingin menyempurnakan keislaman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, jaga 3 hal yang paling utama. Pertama, jangan saling menyakiti sampai menumpahkan darah. Kedua, jangan sampai zalim dalam mencari harta satu dengan yang lainnya. Ketiga, jangan saling menyakiti martabat saudara-saudara kalian, khususnya sesama muslim. Jaga itu semua, karena diharamkan bagi kalian darah saudara-saudari kalian. Diharamkan bagi kalian menyakiti saudara-saudari kalian. Diharamkan bagi kalian mengambil hak yang tidak dibenarkan, sampai kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan nilai ini sampai kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, pertanyaan terbesarnya bukan wasiat Nabi. Duhai Anda yang sampai ke Arafat ini, merasa sempurna dengan sholatnya, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin berinfak. Sekarang kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan Islam Anda, maka ukur dengan kalimat Nabi yang pertama ini. Siapa di antara kita sampai dengan wukuf di Arafat ini yang tidak pernah menyakiti saudaranya? Jangan-jangan Anda datang ke sini pun pernah menyakiti ibu Anda, ayah Anda, suami Anda, istri Anda, tetangga Anda. Jika Anda mengaku rajin sholat, tapi masih mampu menyakiti saudara Anda dengan lisan Anda, dengan tangan Anda, dengan wajah Anda, maka kata Nabi, Allah belum menyempurnakan keislaman Anda. Karena itulah riwayat yang sahih menyampaikan seorang perempuan yang rajin ibadah ritual, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, dia jinnar, sepanjang tidak tobat dia di neraka karena perilakunya yang suka mengganggu saudara-saudarinya. Hadirin, berapa kali lisan kita menghujat menyakiti saudara-saudari kita? Berapa kali tangan kita menuliskan sesuatu yang menyinggung kawan-kawan kita? Berapa kali wajah kita memalingkan dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Berapa kali Anda bekerja dan menggolimi saudara-saudari Anda? Apakah harta yang Anda dapatkan sampai sekarang benar? Apakah Allah ridha dengan semua harta Anda? Atau jangan-jangan untuk berangkat haji ini pun ada harta yang tidak disukai
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hati-hati ketika Anda membawa harta yang tidak disukai oleh Allah dan Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik untuk kamu, tidak ada kemenangan untuk kamu, tidak ada kebahagiaan untuk kamu. Untuk apa kamu datang kemari? La labbaik wala sa'daik. Cek sampai dengan detik ini, di antara sekian harta yang dikumpulkan, di antara sekian kehidupan yang kita jalani, berapa kali kita melakukan dan melanggar maksiat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Saudara-saudariku, Nabi langsung menyampaikan kepada kita semua. Setelah beliau minta kita menjaga sebuah hal itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum satalqawna rabbakum fayas'alu a'malakum. Jika kalian belum mampu merubah diri untuk memperbaiki itu semua sepulang dari wukuf ini, maka ketahuilah, kata Nabi, Anda semua satu saat akan wafat menghadap kepada Allah, dan semua aktivitas yang Anda kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda merasa boleh saat ini sebagai orang yang paling hebat, orang paling pintar, orang paling kaya, tapi ketika Anda tidak mampu menghindari hal yang tadi disebutkan, kata Nabi dengan ancaman yang tegas, Anda akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang pernah Anda kerjakan. Karena itu yang pertama, jika kita ingin sempurna dalam keislaman kita, maka di wukuf ini segeralah nanti kita mengoreksi diri. Berapa dalam episode kehidupan kita sejak paling sampai saat ini kita pernah menyakiti orang lain? Ingat semuanya ini. Kemudian muhasabah, minta ampunan kepada Allah. Boleh jadi Anda dikumpulkan di sini karena setiap aktivitas sebelum ke sini Anda tidak pernah minta ampunan kepada Allah. Pernahkah sehari Anda meminta ampunan kepada Allah tentang lisan Anda yang kadang-kadang kasar itu? Pernahkah Anda minta ampunan tentang mata Anda, tangan Anda sampai ujung kaki Anda? Karena itu di Arafat ini, ingat apa yang pernah kita lakukan pada saudara-saudari kita. Ingat harta kita barangkali ada yang tidak berkah. Ingat saudara-saudariku tentang harga diri saudara-saudari kita. Boleh jadi itu yang menghambat nikmat Allah tidak sempurna datang kepada kita, dan yang menghambat ridha Allah datang kepada kita. Dua, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fi nisaikum. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berumah tangga, dalam suami merawat istrinya, dalam istri merawat suaminya. Dan yang paling indah, Nabi memberikan gambaran dalam turunan hadisnya adalah setiap pasangan suami istri menyiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah dengan keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, ternyata yang sempurna keislamannya itu bukan orang-orang yang rajin saleh secara mandiri. Hebat dia bangun malam sendirian, hebat dia datang ke ta'lim sendirian, hebat dia datang ke masjid sendirian, tapi dia tidak peduli dengan anaknya, dia tidak peduli dengan istrinya. Istri rajin ke ta'lim tapi tidak pernah memberikan masukan pada suaminya. Suami menginginkan istrinya salihah tapi tidak pernah mendukungnya untuk menjadi salihah. Hebatnya Anda rajin ke masjid, mengajak teman-teman Anda, tapi anak sendiri tidak pernah Anda perhatikan. Anda rajin melihat jilbab kawan Anda, tapi jilbab anak sendiri tidak pernah melekat dalam kepalanya. Maka sejak saat itulah Nabi memberikan gambaran kepada kita. Hei orang-orang yang wukuf, jangan perhatikan diri sendiri. Pulang kalian ke rumah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kalian masuk surga, tapi keluarga kalian tidak mengikuti kalian. Sudah cukup contoh Nabi Nuh berjuang dengan istrinya dan anaknya, berdakwah kepada mereka. Sudah cukup contoh Asia berdakwah kepada Fir'aun, dan mereka bersabar dalam dakwahnya. Maka kalian pulanglah ke rumah. Jika kalian merasa saleh nanti, maka lihat saudara-saudara kalian, anak-anak kita. Jangan-jangan sampai saat ini si kakak masih sulit menunaikan sholat, si adik masih sulit diajak membaca Al-Quran. Saudara-saudariku, kita berlomba dengan keluarga-keluarga yang mungkin tidak berada di sini. Ada keluarga-keluarga yang belum punya kemampuan, tapi mereka hebat mempersiapkan keluarga. Anaknya sudah hafal Al-Quran, di antara mereka bahkan khatamnya dengan beberapa riwayat. Duhai Anda yang dititipkan banyak harta, duhai Anda yang punya kedudukan, kalau ditanya pada saat ini, apakah harta Anda mampu membawa anak-anak Anda ke surga, maka renungkanlah sejak saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang, kalau kalian masih merasa beriman, maka jagalah keluarga kalian dari api neraka yang mungkin dipersiapkan oleh Allah untuk keluarga kalian. Tiga, saudara-saudariku, sebelum sampai pada poin yang terakhir ini, maka mohon kepada setiap yang wukuf, dalam doa-doa jangan sertakan jiwa-jiwa kita saja, sertakan anak, sertakan istri, sertakan saudara-saudari kita yang mungkin tidak berada di sini. Mohonkan kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada mereka agar bisa bersama-sama ke surga. Terakhir, saudara-saudariku, ya
ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, wa inna Adama min turab. Duhai manusia, Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu. Wa kullukum min Adam, dan setiap kalian berasal dari Adam. Wa inna Adama min turab, dan sungguh Adam bersumber dari tanah. Beliau kemudian mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir ini yang barangkali akan mengantarkan pada doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut selalu seluruh status yang dimiliki oleh para sahabat saat berkumpul pada saat itu. Seakan-akan ingin mengatakan, hei kalian, hei manusia, siapapun kalian, apakah kalian sekarang merasa banyak harta, punya kedudukan, punya ilmu, punya tenaga paling kuat? Kalian semua sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena bersumber dari satu manusia yang sama, yaitu Adam. Tapi tahukah kalian, Adam pun beliau wafat, Adam pun kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Seakan-akan kena para ulama hadis, Nabi ingin menegaskan, siapapun status yang anda bawa pada saat ini, maka semua kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wafat kita saat tiba waktunya. Maka jadikanlah semua titipan dari Allah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, dan gunakan setiap perangkat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kalian ingin mulia, jadikan semua titipan itu untuk bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang hadir saat ini, duhai anda yang dititipkan kedudukan, telah muncul ayat Quran surah 3 ayat ke-26. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Kedudukan dititipkan oleh Allah supaya anda mendapatkan izzah dengan kedudukan itu. Maka kata Quran, ayo buat kebijakan-kebijakan yang meningkatkan takwa anda di hadapan Allah dengan kedudukan itu. Kalau cuma bangga dengan kedudukan, sudah ada Fir'aun yang hebat, sudah ada Namrud, dan jasadnya diabadikan Fir'aun oleh Allah supaya jadi catatan untuk kita bahwa tidak ada manfaat dari kedudukan ketika tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf, koleksi kedudukan anda, pulang dari sini buat kebijakan-kebijakan yang mendekatkan diri anda dengan Allah. Anda RT, Anda RW, Anda camat, Anda siapapun, pulang dari sini buat kebijakan yang meningkatkan takwa. Buat tetangga anda bisa menunaikan sholat. Tuliskan risalah sholat wajib berjamaah di masjid untuk subuh di hari Sabtu. Jangan pikirkan siapa yang datang. Ketika anda tuliskan ada 1-2 orang ke masjid, maka anda mendapatkan pahala dari yang sholat itu. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Tugas anda hanya mengerjakan, tidak memikirkan bagaimana hasilnya, tapi Allah akan mencatat bahwa anda adalah orang yang dititipi kedudukan dan memanfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai orang yang merasa punya titipan harta, sudah turun Quran surah ke-28 ayat ke-77, wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Duhai teman-teman yang merasa kaya di dunia, mulai saat ini renungkan apakah harta anda bisa mengantarkan ke surga. Kalau cuma foya-foya, pamer semuanya, anda tertinggal, anda terlambat karena sudah ada kaum yang bahkan dihancurkan oleh Allah dengan hartanya dan diabadikan kisahnya. Maka pulang anda ke rumah anda, lihatlah semua harta anda, apakah itu akan bersaksi di hadapan Allah meningkatkan takwa anda semua. Duhai anda yang punya ilmu, sudah ada Haman yang pintar. Kalau ilmu anda tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada bedanya dengan anda dengan hamba-hamba dunia ini. Karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat-saat ini, agar Allah berkenan merubah hati kita, merubah diri kita, dan mulai saat ini kita berusaha menyempurnakan keislaman kita, dan mudah-mudahan setelah wukuf ini diterima semua doa-doa kita, dirubah kita menjadi orang yang lebih baik, mendapatkan ridha Allah, disempurnakan nikmatnya, dan disempurnakan agama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita khusyukkan hati kita, kita tenangkan jiwa kita, dan inilah detik-detik kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, juga saudara-saudari kita, khususnya di negeri kita tercinta, lebih khusus saudara-saudari kita di Lombok dan sekitarnya, maka mintalah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك يا رب حمدا الشاكرين، حمد الناعمين،
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وامته اجمعين. اللهم يا رب انا نسالك في هذه اللحظات هذه الساعات باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dari detik-detik ini ya Allah, di waktu-waktu yang mustajab ini ya Rahman Rahim, dengan segala nama-namamu yang mulia, sifat-sifatmu yang paling indah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, Ghafir Ghaffar Ghafur, Rabbana la tad'a' lana hadha fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Tuhan ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, jika ada saat ini ya Allah hamba-Mu yang bersimpuh datang ke Arafat ini membawa lumuran dosa sebanyak dan seberat apapun dosa yang mereka bawa, jangan biarkan hamba-Mu ya Allah meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma innakal qail nabbi ibadi anni ghafurur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang berfirman dalam Quran-Mu ya Allah. Nabi ibadi, sampaikan pada hamba-hamba-Ku annil ghafurur rahim. Aku adalah ghafur yang mengampuni dosa-dosa, rahim yang memberikan rahmat. Wa nahnu ibaduk ya Rabb, sedangkan kami saat ini datang sebagai hamba-hamba-Mu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kami ya Rabbal alamin. Ya Allah, mohon tutupi segala kesalahan-kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah la hamdan illa farajta. Jika ada yang datang di wukuf ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan Arafat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wa la maridan illa syifaita. Jika ada yang datang ke tempat wukuf ini ya Allah, datang dalam keadaan ujian sakit, seberat apapun maka angkat dan sembuhkan segala penyakit. Allahumma wa la dainan ya Allah illa qadaita ya rabbal alamin. Dan jika ada yang datang ke tempat ini ya Allah, di tempat suci ini memohon ya Allah, karena terlilit utang piutang, maka mohon bebaskan dia dari lilitan utang piutangnya ya Rabbal alamin. Wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan mohon ya Rabb, jika setiap ada hajat sekecil apapun di antara hamba-hamba-Mu ini ya Allah, baik untuk urusan dunia mereka dan akhirat mereka, maka mohon kabulkan segala permohonan ya Rabbal alamin. Allahumma asli akhwalana wa yuqarribuna ila ridhaka ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami datang kembali untuk berubah ya Allah, maka mohon bimbing dan mengucapkan hidayah kepada jiwa kami agar kami dapat berubah dan mendapatkan ridha-Mu saat pulang dari haji ini ya Rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon berikan kekuatan untuk mengendalikan nafsu kami ya Allah, berikan kekuatan untuk istiqamah menggerakkan jiwa kami untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Engkau pemilik jiwa kami ya Allah, Engkau pemilik jiwa kami ya Rabbal alamin. Allahumma hdina ya Allah, naqarrab ilaika ya Rabbal alamin. Idza kana wahid minna ya Allah al-ana ba'idan anka faqarribna ila ridhaka ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, jika ada yang sampai ke Arafat ini belum tersentuh hatinya, belum mau bertobat ya Allah, dia masih jauh dari-Mu ya Allah, belum mampu lisannya berzikir, belum mampu lisannya berdoa, maka mohon hujankan hidayah-Mu kepada hatinya ya Allah, kepada jiwanya ya Allah, agar dia mau berpikir untuk bertobat. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan perjuangannya datang ke Arafat ini ya Allah, sentuh jiwanya agar dia dapat mendekat kepada-Mu ya Allah. Allahumma hdi ya jiranana, Allahumma hdi ailatana ya Rabbal alamin. Allahumma qurrina ailatana bi ridhaka ya Rabb. Ya Allah, mohon kepada-Mu ya Rabb, berikan hidayah pula kepada keluarga kami ya Rabbal alamin. Bimbing keluarga kami untuk dekat dengan ridha-Mu ya Allah. Allahumma idza kanu ya Allah ahya, Allahumma arzuqhum baqiyata hayati wa hayatan thayyibah. Ya Allah, jika keluarga kami masih hidup bersama kami sekarang, berikan kami kesempatan menjalani sisa hidup kami dengan kehidupan yang lebih baik dengan tuntunan-Mu. Wa idza kanu amwata, ya Allah, faghfirhum warhamhum wa taqabbal jami'a ibadatihim ya Allah. Namun jika sebagian keluarga kami sudah wafat ya Allah, maka mohon terima amal ibadah mereka dan terangi alam kubur mereka dengan doa-doa yang kami sampaikan pada saat ini ya Rabbal alamin.
اللهم يا ارحم الراحمين، اذا كنا يا الله بعد هذه اللحظات من عرفات يا الله في بقية من حياتنا، فاجعل بقية حياتنا حياة طيبة ya Allah. Jika setelah wukuf ini, setelah haji ini kami masih diberi kesempatan hidup, maka mohon ya Allah, berikan kami kekuatan dan istiqamah menjalani sisa hidup kami ini lebih baik ya Allah dalam dunia. Wa idza kana hadhihi al-lahza akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika saat wukuf ini atau dalam haji ini adalah akhir hidup kami dan kami mesti wafat ya Allah, maka kami hanya bermohon kepadamu, jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma qawmi lisanana lana kulla kalimatin tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kuatkan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa tujibu lana ya Allah biqaulika ya ayyatuha an-nafs al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau jawab ya Allah dengan kalimatmu yang indah dan berharga. Jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat pulang jadi hamba-Ku. Ayo masuk ke dalam surga yang telah Aku siapkan untukmu. Aku ridha denganmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Allahumma ya arhamar rahim, Allahumma arji umarana ya rabbal alamin, waj'al ya Allah marahudana. Ya Allah, mohon berikan ya Allah, mohon berikan petunjuk ya Allah kepada para pemimpin kami, dan jadikan mereka pemimpin yang adil dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Wahfid ulama'ana ya arhamar rahim, waj'alhum ulama mukhlisin wa mukhlisin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami dan bimbing mereka agar menjadi ulama yang mukhlas dan mukhlis karena-Mu ya rabbal alamin. Ya Allah, nas'aluka khasatan bi ikhwatina fi Lombok ya rabbal alamin. Ya Allah, kami khususkan doa di saat ini bagi saudara-saudara kami di Lombok ya arhamar rahimin. Allahumma asbil ahna ya Allah di Lombok. Ya Allah, berikan kesabaran bagi saudara-saudari kami di Lombok ya rabbal alamin. Wa taqabbal min jami' ibadati bil amwat ya arhamar rahimin waj'al mautahum syuhada. Ya Allah, jadikan di antara saudara-saudari kami yang wafat ya Allah, wafatnya amal yang Kau terima, dan jadikan mereka syuhada ya rabbal alamin. Jadikan mereka syuhada ya arhamar rahimin. Allahumma wahid sufufana, Allahumma wahid sufufana wajannibna min at-tafruqati ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukan saf kami ya rabbal alamin, jauhkan kami dari perpecahan ya arhamar rahimin. Hadirkan iman persatuan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi'ahdatil islam ya rabbal alamin wal muslimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebangkitan Islam dan umat Islam ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatak ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ghufranak ya arhamar rahimin. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'a'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah berdoa kepadamu di Arafat ini seperti apa yang telah Kau perintahkan, dan mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Kau janjikan. Allahumma ya rabbal alamin, kaffir wa'atikna ya rabbal alamin minan nar. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami saat ini ya Allah, dan bebaskan kami dari neraka ya rabbal alamin. Allahumma antikna qawbana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari ikatan neraka ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma kaffir sayyi'atina waghfir dhunubana innaka ghafir, innaka kunta ghafir dhunubi wa qabil at-tawb, innaka al-ghaffar. Ya Allah, kama qala Nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yastaghfiruna ya Rabb. Engkau Ghaffar, Engkau katakan minta ampun, kami telah minta ampun. Engkau Ghafur, Engkau katakan minta ampun dan kami telah minta ampun. Engkau Rahim, Engkau katakan minta rahmat, kami telah minta rahmat. Dan Kau janjikan dalam hadis Rasul-Mu, di lisan Nabi-Mu, pada saat ini Kau bebaskan kami dari neraka. Kami mohon ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna ya Allah, Allahumma ashhad ya rabbal alamin. Allahumma ashhad ya arhamar rahimin. Allahumma ashhad ya Allah, qad balagta. Ya Allah, mohon saksikanlah kebajikanmu dan jangan mohon sia-siakan air mata kami ya Allah. Allahumma la tudayya'na wa la jangan sia-siakan air mata kami ya Allah. Jika kami telah datang ke sini bersimpuh mengeluarkan air mata belum Kau kabulkan juga, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu.
اللهم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.